Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sari. Saya dari kelas 11 pemasaran B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perlawanan Raja I Gusti Ketut Jelantik. Berikut Raja I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia dari Bali yang lahir di Tukadamungga, Kabupaten Buleleng pada 1800. Ia merupakan sosok pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Bali. Semasa hidupnya, I Gusti Ketut Jelantik pernah terlibat menjadi patih dalam Perang Bali II atau Perang Jagaraga tahun 1948. Alasan Raja I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan ini terjadi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan tawan karang yang berlaku di Bali. Tawan karang ini yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Saat itu Belanda tengah berusaha memanipulasi rempah-rempah di Bali dan melalui pelayaran hongki kapal Belanda karam di Bali. Ketut Jelantik memberikan tuntunan kepada Belanda di mana ia akan pernah tunduk pada kekuasaan Belanda apapun alasannya. Bahkan ia justru memilih untuk berperang dibanding mengakui kedaulatan dan kekuasaan pemerintah Belanda. Bentuk perlawanan dari Raja I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia dari Bali yang lahir di Tukadamungga, Kabupaten Buleleng pada 1800. Ia merupakan sosok pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Bali. Semasa hidupnya, I Gusti Ketut Jelantik pernah terlibat menjadi patih dalam Perang Bali II atau Perang Jagaraga tahun 1948. Perang ini berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. I Gusti Ketut Jelantik dianugerahi gelar pahlawan nasional pada SK Presiden RI nomor 007 TK tahun 1993. Jelantik dikenal menjadi pemimpin masyarakat Bali dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tidak cuma sekali, perlawanan yang dilakukan I Gusti Ketut Jelantik sampai 3 kali. Ketiga perlawanan itu adalah Perang Bali I, Perang Jagaraga, dan Perang Bali III. Perang-perang tersebut terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1846 sampai 1849. Jelantik saat muda sering berkunjung ke desa Kalibukbuk. Di desa itu terdapat sebuah kerajaan kecil dengan aktivitas utama masyarakat yaitu bertani. I Gusti Ketut Jelantik bersama keluarga kecilnya tinggal di sana dan bekerja sebagai petani. Produktivitas pertanian I Gusti Ketut Jelantik cukup tinggi sehingga dia mampu membangun pura yang bernama Pura Bukit Sari. Lambat laun ketokohan I Gusti Ketut Jelantik semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga pada tahun 1828 I Gusti Ketut Jelantik diangkat menjadi Patih Agung Kerajaan Buleleng, Bali. Jelantik menghembuskan napas terakhir pada pertempuran Perang Puputen yang selalu dikenang publik Bali. Kisah I Gusti Ketut Jelantik dirajut dengan apik oleh Yayasan Pelestarian Bali Utara. Beberapa peninggalannya seperti keris yang digunakan untuk peperangan kini masih tersimpan dalam museum yang terletak di Kabupaten Buleleng tersebut. Hasil perlawanan yang dilakukan Raja I Gusti Ketut Jelantik.
Pada 1849, Ketut Jelantik berhasil lolos dari serangan Belanda di Buleleng. Ia pun melarikan diri ke Karangasem untuk menyelamatkan diri. Namun ia akhirnya tewas dalam penyerangan yang dilakukan pasukan Lombok Sekutu Belanda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.